Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang kami hormati, marilah kita ikuti ngaji online yang diadakan oleh LTNNU Kota Probolinggo, yang malam ini saya kebagian untuk menyampaikan, dan saya sampaikan dari kitab kuno namanya kitab Sulam Taufik. Ini kitab yang sudah banyak dilupakan oleh teman-teman. Apa sebab? Memang kitabnya kecil ya, dan dulu orang dulu tuh senang ngaji kitab ini. Kenapa sekarang kok jarang orang ngaji kitab Sulam ini? Saya bacakan bab-bab maksudnya badan, karena sekarang itu sudah orang ngelakoni maksiat itu sudah kayaknya nggak apa-apa kayak gitu lah, kayak sudah dientengkan gitu. Makanya saya bacakan, tolong nanti pemirsa yang melihat ini camkan dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa maksiat badan yang kita harus menghindari. Satu, uququl walidain. Menyakiti orang tua. Ini banyak di zaman sekarang, sudah banyak anak-anak, bukan anak kecil, bahkan anak seumur SMA, bahkan anak sudah kuliah. Ini sangat tidak menghargai, tidak menghormati orang tuanya. Suka membentak, suka melawan. Juga pemuda yang telah menikah atau pemudi yang telah menikah, awalnya dia baik kepada orang tuanya, tapi kenapa setelah menikah dia terbawa oleh akhlak pasangannya, karena pasangan punya akhlak yang tidak baik, maka sehingga dia sudah tidak menghargai lagi kepada orang tuanya. Hadirin pemirsa yang kami hormati, marilah kita camkan di dalam hati kita betapa mulia orang tua kita. Orang tua kita mendidik kita sejak kecil. Dia melahirkan, dia merawatnya, menyusuinya dan sebagainya. Kenapa setelah kita besar harus melawan orang tua? Naudzubillah min dzalik. Sebab orang yang suka melawan, menyakiti orang tua, kata Rasulullah, dia maksiat kepada Allah, juga maksiat kepada Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, maksiat badan adalah lari dari peperangan. Ketika umat Islam diserang oleh non-muslim, misalnya, kita sebagai muslim jangan lari, tanggung jawab dong. Ayo kita besarkan, kita kuatkan Islam ini. Siapa lagi kalau bukan kita lagi? Siapa lagi kalau bukan kita yang membela Islam? Ketika Islam diobok-obok, kita di depan, di garis depan, jangan lari kita. Hadirin, juga maksiat badan adalah waqati atur-rohimi, memutus sanak famili. Kita banyak famili di mana-mana. Mungkin ini namanya orang Jawa, orang Madura, itu kadang-kadang dia lahir di mana? Lahir di Madura, tapi dia lari ke Jawa. Setelah kaya di Jawa, nggak ingat yang di Madura. Kenapa? Karena familinya miskin, nggak diaku, malu padahal mengaku familinya karena miskin. Karena faktor putusnya famili itu bermacam-macam. Ada karena pangkat dan tidak pangkat, ada kaya dan tidak kaya, ada tampan dan tidak tampan, punya adik jelek gak diaku. Siapa tuh adik sampean? Bukan, itu tetangga. Padahal dia adiknya. Diputus. Kenapa? Malu pada temannya. Ini terjadi sekarang ini terjadi begitu. Semoga tidak terjadi pada kita. Juga termasuk maksiat badan adalah menyakiti tetangga kita. Wa idul jar walau kafiron lahu amanun adzan dohiron. Mengganggu tetangga walaupun tetangga itu bukan muslim, walaupun kafir, jangan diganggu. Itu maksiat, dilarang oleh agama. Makanya kita ayo ikuti cara-cara hidupnya ulama NU. Ulama NU itu sangat sopan. Kenapa? Karena NU ini didirikan tujuan adalah rahmatan lil alamin. Siapapun tetangga kita, muslimkah, kafirkah, kita hargai mereka itu. Kenapa? Kalau kita nggak bisa bersahabat di dalam akidah, yuk bersahabat dalam kemanusiaan.
Ini pesan ulama begitu. Juga dalam kalah pentingnya juga masjid adalah wa tahdibu bisawadi, menyemir rambutnya dengan semir hitam. Kalau yang kuning gimana Ustaz? Kalau yang kuning boleh-boleh aja. Tapi untuk zaman sekarang, karena semir kuning itu adalah yang lakoni itu syiarnya, yang menyiar itu orang-orang fasik. Janganlah kita kalau orang baik-baik jangan pakai semir kuning. Kurang baik juga. Kecuali semir itu memang dibudidayakan oleh orang-orang yang baik, silahkan. Tapi kalau hitam itu sudah paten, jangan sampai dengan semir hitam. Ini di Islam Taufik begitu ya. Wa tashabbuh rijal bin nisa waqsuhu, laki-laki menyerupai perempuan. Ini maksiat Mas, jangan Mas. Juga sebaliknya, maaf Mbak, jangan laki-laki atau perempuan menyerupai laki-laki. Kok perempuan rambutnya pendek, enggak pakai jilbab, enggak apa. Kadang gundul, loh. Pakai celana pendek lagi, pakai kaos oblong. Ini laki atau perempuan. Tapi lihat dadanya, ini kok dadanya kok ke depan. Wah, ini perempuan ini. Nyamar maunya. Tapi ketoro, Mbak. Jangan, Mbak. Jangan nyerupai laki-laki. Ini maksiat, Mbak. Ya. Juga yang maksiat lagi adalah waqat'ul fardih ya. Udrin, memutus fardu dengan tanpa udur. Enak-enak puasa, kok moro-moro ada es lewat, minum es. Kecuali udur, silahkan. Udurnya puasa, nanti kita buka berpuasa. Kalau udurnya di sini nggak ada, nggak jelaskan berpuasa, cuma udur seperti puasa ya. Itu jangan diputus tanpa udur. Termasuk lagi maksudnya badan adalah wa muhakatul mu'min, menceritakan tentang orang lain, mukmin yang lain, tapi tujuannya untuk menghina. Contoh begini, ada orang mukmin dulu baik dia, dulu kaya dia, karena punya salah sedikit diceritakan, itu loh pian, itu loh dulu bagus dia, sekarang gimana sekarang? Lu menghina, jangan. Kalau cerita orang lain, ceritakan yang baik-baik aja, yang jelek jangan diceritakan, biar tidak terhina orangnya. Yang paling penting adalah ayo kita hindari watajassus ala ortinas, meneliti kejelekan orang lain. Ini bahaya Pak, ini bahaya Mas, Mbak. Kenapa? Karena tajassus itu meneliti orang lain, itu meneliti kejelekan orang lain. Dalam kitab ini di Islam Taufik ini keterangan begini, ada hikayah. Dulu ada seseorang tawaf ya. Doanya satu, Allahumma akhrijna musliman, Allahumma akhrijna musliman. Dia keliling Ka'bah itu aja doanya, nggak minta harta, nggak minta jabatan, nggak minta apa-apa, nggak minta istri cantik. Cuma yang diminta, ya Allah, kalau kami mati, matikanlah kami dengan mati yang muslim. Terus ditanya oleh seorang, Mas, kenapa sampean doanya ke itu saja, nggak minta yang lain, nggak minta kaya, harta, orang cantik, enggak, saya minta ini kenapa? Dia cerita, dia punya kakak dua. Yang pertama kakaknya tukang adzan di masjid selama 40 tahun. Setelah mau meninggal, naudzubillah, dia minta Al-Quran. Dikira Quran mau dibaca, ternyata Qurannya dihina. Dan dia mengatakan, saya bebas dari Quran ini, saya nggak ada urusan dengan Quran ini. Naudzubillah, dia mati Nasrani, dia mati kafir. Terus diganti oleh kakak yang kedua. Dia adzan di masjid selama 30 tahun. Kalau yang pertama tadi 40 tahun, yang kedua 30 tahun. Juga begitu. Setelah dia mati, dia minta Al-Quran, dikira mau dibaca, ternyata sama. Qurannya diinjak-injak, bahkan dia keluar dari Islam, sehingga dia mati kafir. Ditanya, apa sih salahnya kakak sampai berdua itu kok bisa mati kafir? Lalu dia menjawab, kakak saya ini orangnya baik, adanya ikhlas, dia ibadahnya tekun. Cuma satu salahnya, apa? Dia suka neliti kejelekan orang lain, neliti kesalahan orang lain. Inilah afat yang terjadi kepada kakak saya berdua. Naudzubillah min dzalik. Pemirsa yang kami hormati, kiranya cukup sekian yang saya terangkan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran di apa yang saya baca ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.